Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melewati, NIM 2111300032, kelas 1 akuntansi semester 2. Saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Yang pertama, pengguna dan kebutuhan informasi. Investor, mereka membutuhkan informasi ini untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Karyawan, mereka membutuhkan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Pemberi jaminan, mereka membutuhkan informasi yang memungkinkan mereka untuk menentukan apakah jumlah hutang akan dibayar. Pemasok dan kreditur, mereka membutuhkan informasi yang memungkinkan mereka untuk menentukan apakah jumlah utang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Pelanggan, mereka membutuhkan informasi ini untuk mengetahui kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian panjang atau tergantung pada perusahaan. Pemerintah, mereka membutuhkan informasi ini untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Masyarakat, laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan tentang perkembangan kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. Tujuan laporan keuangan: memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pengambil keputusan ekonomi. Memenuhi kebutuhan besar sebagai pemakai, menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non-keuangan. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajer dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Asumsi yang mendasari dasar akrual. Dalam dasar akrual, aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban diakui pada saat kejadian, bukan saat kas atau setara kas diterima dan dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan mengurangi secara material skala usahanya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan memiliki kualitas relevan kalau dapat mengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan memberi mereka atau mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan. Materialitas. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitas informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar kelalaian keuangan. Keandalan. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakai sebagai penyajian yang tulus dan jujur. Penyajian yang jujur. Agar dapat diandalkan, laporan keuangan harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Substansi mengungguli bentuk. Jika informasi dimasukkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dari realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Komposisi materialistik.
Netralitas. Laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Pertimbangan yang sehat. Pertimbangan yang sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidaksiapan sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Dapat dibandingkan. Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Penyajian wajar. Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari atau menyampaikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Kendala informasi yang relevan dan handal. Tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam laporan, maka informasi yang disajikan akan kehilangan relevansinya. Keseimbangan antara biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.